Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan bahas mengenai artificial neural network atau sebagai ANN pada kasus regression dan classification. Kita akan mencoba eh, memprediksi suatu kasus yang memiliki output dan input pada kasus regression dan classification pada dataset tertentu. Namun sebelum kita masuk kepada aplikasi MATLAB-nya, saya akan mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai kasusnya dan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam slide presentasi ini. Oke, saya mulai dari apakah neural network tersebut. Neural network atau disebut juga dengan artificial neural network adalah sekumpulan algoritma machine learning yang dirancang untuk mengenali pola-pola data. Neural network ini sebenarnya terinspirasi dari otak manusia yang meniru cara kerja sel saraf atau output bagian neuron dalam mengirim pesan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Dalam neural network itu secara aplikasi sebenarnya secara besar terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu kita sebut sebagai input. Yang kedua adalah uh, hidden layers atau lapisan tersembunyi. Yang ketiga adalah output layer. Dan uh, kita dapat melakukan konfigurasi baik dari hidden layers-nya atau fungsi-fungsi yang bekerja di dalamnya tergantung dari kompleksitas data yang akan kita kerjakan. Ini adalah skema dari neural networks di mana kita lihat pada gambar terdapat beberapa input uh, independent variable. Di sini ada 3 input, bisa jadi 2, 3, 4, atau 5 tergantung pada kasus yang akan kita hadapi. Lalu pada bagian yang lingkaran biru merupakan bagian dari hidden layers. Ataupun pada output layers prinsipnya sama, di mana di dalamnya terdapat activation function dan proses dalam menghitung yang kita sebut di dalamnya terdapat weight dan bias, di mana setiap input yang terkoneksi dengan neuron di dalam hidden layers atau output layers itu akan berinteraksi dengan weight atau bias. Lalu apakah itu weight, bobot, atau bias? Bobot atau weight adalah nilai yang menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap output dari neuron. Sedangkan bias adalah konstanta tambahan yang ditambahkan ke dalam kombinasi linear input dan bobot di setiap neuron. Nanti kita akan melihat seberapa apa yang lebih dalam apa yang dimaksud tentang weight dan bias. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan regression dan classification. Sebenarnya banyak hal kasus-kasus yang dapat diselesaikan atau diprediksi dengan artificial neural network, dan salah satu atau salah duanya adalah regression dan classification. Apa itu regression? Regression adalah tugas untuk memprediksi nilai kontinu atau nilai real berdasarkan input yang diberikan. Contoh, memperkirakan harga rumah. Harga rumahnya ada kan 100 juta, dan hal tersebut
dipengaruhi oleh beberapa hal, misalkan adalah besar tanahnya, luas bangunannya, atau posisi tempatnya, dan hal-hal tersebut dapat dijadikan input yang akan mempengaruhi harga suatu rumah. Ada lagi memprediksi suhu udara atau memperkirakan penggunaan energi pada suatu tempat. Yang kedua, apakah itu classification? Classification adalah tugas untuk memprediksi kelas atau kategori dari data input yang diberikan. Model klasifikasi memetakan input ke dalam label discrete atau kategori tertentu. Misalkan ketika kita berbicara tentang harga rumah, maka harga rumah memiliki range tertentu. Misalkan harga rumah yang harganya di bawah 400 juta atau antara 400 sampai 600 atau di atas 600 juta. Nah, nanti setiap pengkategorian itu bisa diberi nama. Misalkan untuk yang di bawah 400 adalah rumah yang sederhana. Antara 400 sampai 600 adalah rumah yang eh, menengah. Sedangkan untuk rumah yang di atas 600 sekian, kita dapat mengklasifikasikannya menjadi rumah yang mahal. Nah, terkait dengan uh, classification atau regression, dia terkait dengan activation function yang di slide sebelumnya telah disebutkan bahwa di setiap hidden layers atau active layers itu ada yang disebut dengan activation function. Di mana misalkan untuk klasifikasi tipe binary, kita rata-rata atau yang menggunakan untuk multi-class classification yang biasanya dia klasifikasinya lebih dari dua. Kalau binary itu mungkin ke arah yes or no, satu atau nol. Kalau multi-class classification, dia kategorinya lebih banyak. Seperti yang tadi perumah atau multi-level classification. Nah, untuk binary di sini disebutkan menggunakan sigmoid, untuk multi-class menggunakan softmax application, atau untuk regression di sini menggunakan linear application. Yang sebenarnya jenis-jenis dari application function ini lebih dari itu. Ada yang kita sebut sebagai sigmoid dan binary. Nah, sebelum kita memulai untuk melakukan prediksi artificial neural network menggunakan MATLAB, kita harus mengenali dahulu data yang akan kita gunakan dalam data set ini saya ambil dari Kaggle.com di mana bercerita tentang konsumsi energi pada industri besi atau baja. Uh, Kita bisa download filenya berupa file CSV atau Excel, di mana di bagian dalamnya kita akan menemukan uh, variabel-variabel terkait dengan consumption. Seperti terlihat pada gambar, di sini ada keterangan waktu, konsumsi energi dalam KWH, dan beberapa variabel-variabel lain yang mempengaruhi konsumsi energi. Dan variabel-variabel tersebut dapat kita definisikan mana yang akan kita gunakan menjadi input dan mana yang akan kita gunakan menjadi output. Pada kasus ini, saya akan menggunakan usage KWH atau konsumsi energi dalam KWH sebagai output, dan variabel lainnya seperti lagging current CO2, lagging current power factor, dan NSM sebagai uh, input yang mempengaruhi dari konsumsi energi. Misalkan saya ambil satu contoh untuk
leading current reaktif, di mana semakin tingginya daya reaktif yang dibutuhkan, maka akan meningkatkan konsumsi. Begitupun pada variabel CO2. Misalkan ketika konsumsi semakin besar, maka dia akan menghasilkan banyak emisi CO2 dan seperti itu. Dan apabila kita lihat pada kolom terakhir di sebelah kanan, itu adalah kolom yang saya persiapkan sendiri untuk kita gunakan pada kasus classification, di mana penggunaan konsumsi energi kita coba membuat range. Misalkan untuk yang konsumsinya tinggi, high consumption, kita beri label dia 1. Untuk yang middle consumption, kita buat label 2. Dan untuk yang low consumption, jadi label 3. Untuk filenya, file aslinya coba kita akan lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah file Excel-nya yang saya download. Ya, ini adalah file aslinya, lalu saya melakukan penambahan, mendefinisikan kelas dari consumption. Seperti ini. Tentu datanya cukup banyak, sekitar 35.000 data yang terdiri dari label, ada kelasnya kelas 1 untuk high consumption, kelas 2 untuk middle consumption, dan yang kelas yang ketiga adalah untuk low consumption. Oke, saya akan coba kembali ke presentasi saya. Setelah itu, ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di MATLAB. Kita mulai dengan melakukan mengakses data Excel yang tadi sudah disebutkan. Lalu kita dapat melakukan konfigurasi terhadap artificial neural network. Variabel apa yang kita bisa konfigurasikan? Di antaranya ada misalkan number of layer, jadi jumlah hidden layernya bisa kita konfigurasikan. Untuk output layer itu tidak bisa dikonfigurasikan secara jumlahnya. Tapi kalau fungsi aktivasi function yang bekerja di output layer bisa kita konfigurasikan. Selanjutnya adalah number of neuron. Number of neuron ini jumlah neuron di setiap layernya bisa kita setting, atau network type-nya, atau activation function-nya yang tadi yang terkait, misalkan ada log sigmoid, atau ada tongue sigmoid, ada softmax, dan lain-lain. Setelah itu kita melakukan training terhadap model yang sudah kita konfigurasi. Setelah modelnya terbentuk, kita dapat melakukan prediksi terhadap menggunakan input yang telah kita siapkan. Input tersebut bisa bisa jadi data di luar Excel, artinya yang tadi disebutkan secara eksternal, atau kita bisa mendefine, membagi data yang ada di Excel tadi menjadi data training dan data test, misalkan dengan komposisi tertentu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengkalkulasikan error. Metode yang digunakan adalah RMSE atau Root Mean Square Error. Ini adalah error yang terjadi yang membandingkan antara target dengan target prediction, target predicted yang dihasilkan oleh
neural network. Dan selanjutnya kita bisa melakukan display beberapa variabel yang telah disebutkan sebelumnya seperti weight, bias, dan nilai error, dan melakukan plotting graph. Uh, ini ya mengenai configuration artificial neural network, network type-nya ada beberapa sebetulnya, tapi kita akan menggunakan feed forward untuk regression dan pattern network untuk classification. Untuk activation function ada pure line untuk regression dan soft untuk classification. Nah, jadi target pembelajaran kita adalah melakukan training artificial neural network pada kasus regression dan classification dengan melakukan perubahan konfigurasi. Seperti konfigurasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, menggunakan dataset Steel Industry Energy Consumption juga yang telah saya sebutkan. Tujuannya adalah kita mencoba untuk membangun model artificial neural network untuk memprediksi pemakaian energi. Ini akan menjadi output kita dalam industri dan mengklasifikasikannya ke dalam klaster tertentu. Nah, ini adalah hasil-hasil yang setelah kita menjalankan aplikasi MATLAB yang akan nanti kita bahas. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan aplikasi MATLAB-nya. Oke, ini adalah aplikasi MATLAB yang akan kita gunakan. Di bagian sebelah kiri bagian atas adalah data file-file yang uh, berhubungan dengan yang akan kita lakukan. Di sini ada saya bagi menjadi regression, classification, dan regression, dan ini adalah data Excel yang tadi digunakan di bagian sebelah kiri bawah terkait dengan variabel-variabel yang telah diproses sehingga kita bisa melihat hasilnya. Baik, pertama kita akan membahas untuk regression. Regression ini seperti saya sudah tadi jelaskan tahapan-tahapannya. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan mengakses data Excel yang tadi disebutkan. Bagaimana caranya? Di Excel sendiri kita sudah uh, dapat menggunakan function yang cukup simpel. Pertama, kita menggunakan function red matrix, di mana function red ini dapat mengakses file Excel pada sheet tertentu dan pada range tertentu yang kita definisikan saat ini menjadi suatu target. Kalau target itu apa tadi yang energy consumption yang paling kedua paling kiri. Selanjutnya kita definisikan lagi variabel input dan kita ambil dari Excel yang sama namun pada range yang berbeda. Yang kedua adalah setelah data target dan input dapat kita akses dan definisikan, kita perlu untuk mentranspose nilai data tersebut. Ini adalah fungsi untuk mentransposnya dengan nama variabel yang sama. Yang ketiga, saya di sini membuat beberapa variabel karena skema yang akan saya lakukan adalah kita akan mencoba untuk memvariasikan jumlah neuron pada hidden layers. Pada kasus ini kita akan mencoba pada satu hidden layer terlebih dahulu. Lalu kita akan menyimpan nilai error terbaik dari 30 interaksi dengan jumlah neuron yang berbeda. Dan kita juga akan
menyimpan network terbaiknya dengan nilai error yang terendah. Ini adalah kita bagaimana kita mendefinisikan range dari neuronnya 1 sampai 30, dan ini adalah jenis algoritma yang kita gunakan pada kasus sekarang, yaitu menggunakan level word. Walaupun uh, ada banyak jenis algoritma yang bisa menjadi pilihan. Misalnya adalah Bayesian regulation, backpropagation, atau yang lainnya seperti scale conjugate gradient. Di sini kita akan membuat iterasi sejumlah range dari neuron. Setelah itu, kita akan membuat jaringan menggunakan fungsi feed forward, di mana inputnya adalah dua. Yang pertama adalah linearnya sendiri, yang nanti dia akan beriterasi 30 kali. Jadi neuron ini akan bernilai 1, 2, 3, 4, sampai 30. Dan di sini kita mendefinisikan trend algorithm. Sebenarnya, walau kita bisa memasukkan cukup seperti ini tanpa mendefinisikan trend algorithmnya, karena ketika dia tidak didefinisikan, artinya secara default akan ada trend algorithm yang dibuat secara default. Tapi kita bisa mendefinisikan. Setelah itu kita melakukan train terhadap uh, model yang sudah kita bentuk. Lalu model itu membutuhkan input dan target yang tadi diambil dari episode. Kemudian kita setelah jaringan atau neural network itu terbentuk, nah kita bisa melakukan prediksi yang kita sebut sebagai variabel Y prediction. Y prediction ini kita bisa sebut sebagai prediksi dari energy consumption berdasarkan input. Inputnya ada berapa? Inputnya adalah tadi ada sekitar 6 input yang akan digunakan di luar dari energy consumption dan penanggalan. Lalu di sini kita akan menghitung error, di mana error itu adalah selisih antara prediction dan target. Error kemudian dikalkulasi menggunakan root mean square error secara manual. Lalu error-error tersebut akan disimpan dalam sebuah array bergantung kepada jumlah neuronnya yang digunakan, jadikan indeks dari array tersebut. Dan kemudian kita akan menyeleksi error terendah yang terjadi. Ketika kita mendapatkan error terendah, maka akan menyimpan juga jumlah neuron yang membentuk error tersebut, networknya seperti apa, dan nilai prediksinya. Ini akan kita gunakan untuk nanti kita plotting data. Kemudian kita juga masuk kepada display dan plotting. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat, seperti misalkan kita mendisplay weight dan bias dari model yang terbaiknya seperti apa, atau weight pada uh, hidden layer pertama setelah input, dan juga weight and bias di output layer yang bersamaan dengan hidden layer yang pertama. Setelah itu kita akan display baik itu errornya dan berapa sih jumlah dari neuron untuk bisa mendapatkan error yang terendah. Setelah itu kita bisa plot jumlah array terhadap error. Dan kita bisa juga memplot prediction terhadap target. Lalu menampilkan
skema dari networknya. Nah, inilah bias-biasnya, prediction-nya. Kita konflik lagi. Oke. Setelah kita melakukan konfigurasi dan benar, maka kita akan mulai untuk menjalankan program. Kita tinggal klik program ini, maka akan berjalan. Ini ada dua eh, untuk aktivitasnya tidak terlihat. Apakah terlihat prosesnya? Kalau mungkin terlihat, maka di sini ada proses iterasi dari 1 sampai 30, di mana terdapat hidden layers dengan satu hidden layers, satu output, dan ini sudah muncul grafiknya, baik grafik dari prediction target dan regression. Melihatnya, oke, sebentar, saya coba cari dulu. Baik, ini adalah skema dari yang yang sudah berjalan, di mana ada 6 input yang diambil dari vektor dan hidden layers-nya, dan eh, jumlahnya adalah jumlah neuronnya. Ada wake and bias menggunakan tangnoid. Fungsi aktivasinya ini adalah hidden output layer, di mana juga terdapat wake and bias, dengan fungsi aktivasinya adalah menggunakan pure linear dengan satu output. Lalu, mungkin sudah terlihat kalau ini adalah grafik antara jumlah neuron terhadap errornya. Nanti kita bisa lihat berapakah error terendah pada jumlah neuron yang berapa. Lalu kita akan melihat ini adalah grafik antara prediction dengan targetnya. Kita lihat seharusnya kalau ini warnanya ada dua warna yang berbeda, tetapi kalau kurang terlihat artinya antara prediction dengan target cukup fit gitu ya, tidak terlalu terlihat. Yang selanjutnya adalah ini adalah regression. Jika di sini adalah plotting regressionnya, datanya terlihat bahwa sebagian besar data itu fit terhadap eh, fungsi regresinya yang linear. Dan di sini terlihat bahwa eh, neuron yang didapat dengan error terendah adalah dengan jumlah neuron 21 pada hidden layers. Kita akan coba kembali ke MATLAB-nya. Baik. Nah, di sini kita bisa melihat uh, yang tadi sudah kita rencanakan untuk di display ya. Yang pertama adalah base error-nya. Base error adalah, maksudnya base error ada error terendah yang terjadi selama interaksi dari 1 sampai 30 neuron pada hidden layers. Ternyata untuk mendapatkan error terendah ini kita membutuhkan konfigurasi atau jumlah neuron sejumlah 21. Ini adalah display mengenai weight and bias dari model yang terbaik. Jadi kan tadi modelnya sudah disimpan yang terbaik ya, artinya dengan error yang terendah. Ini adalah weight and biasnya. Lalu ini adalah weight and bias weightnya di output layers. Dan ini adalah bias di hidden layers. Seperti itu.
Dan kita juga bisa melihat misalkan data-data lain yang sebelah kiri bawah. Kalau sudah terprediksi, misalkan ini adalah data prediksinya. Nah, ini adalah data prediksinya sejauh mata memandang, oke, dan lain-lainnya ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan eh, jumlah hidden layers dan juga jumlah neuron pada jumlah hidden layer yang lebih dari satu. Skemanya sama, jadi untuk target dan input diambil dari Excel menggunakan cara yang sama, lalu menggunakan transpose, lalu kita membuat variabel data dan men-step neuron range dengan menggunakan terrain algorithm Leavenworth. Yang membedakan adalah kita mencoba untuk memvariasikan datanya. Kalau misalkan tadi neuronnya itu, kalau misalkan kita hanya ingin menggunakan satu hidden layers, maka cukup mendefinisikannya seperti ini. Tapi ketika kita membutuhkan lebih dari satu hidden layers, di mana di setiap hidden layers itu kita menentukan jumlahnya, neuronnya, maka kita bisa melakukan seperti ini. Gitu. Lalu ini juga kita bisa men-set eh, transfer function di setiap hidden layers ataupun di output layers. Di sini untuk sebetulnya saya sudah melakukan untuk dua hidden layers dan ini adalah hidden layers yang ketiga. Jadi setelah mendapatkan melakukan uh, konfigurasi dua hidden layers, saya menemukan bahwa ini adalah jumlah neuron yang optimal dan yang saya lakukan sekarang ini adalah yang menuju yang ketiga ya. Sama. Setelah itu kita melakukan training terhadap input dan output setelah modelnya terbentuk, lalu kita melakukan prediksi dan menghitung nilai error dengan rutinitas sequence error, memasukkannya ke data array dan menyeleksi array yang terendah, error yang terendah dengan plotting yang sama. Kira-kira prosesnya sama seperti tadi, yang membedakan adalah kita melakukan konfigurasi lebih baik dari neural network, jumlah neuronnya, jumlah hidden layers-nya, dan fungsinya. Untuk selanjutnya mengenai ini akan coba kita bahas di file Excel-nya. Kita masuk ke file Excel-nya. File Excel? Eh, Baik, maaf menunggu agak lama. Ini adalah eh, simulasi-simulasi yang telah saya lakukan dengan metode dan tahapan yang telah saya jelaskan di MATLAB tadi, di mana saya di sini menggunakan mengkonfigurasi aktivasi function pertama. Yang pertama, simulasi pertama menggunakan tangan sigmoid. Yang kedua adalah menggunakan log sigmoid, di mana baik dari kedua simulasi tersebut saya menggunakan satu hidden layers. Dan ini adalah hasil dari simulasi prediction-nya.
Untuk yang tangan sigmoid didapat error 0,33682 dengan jumlah neuron terbaiknya adalah 13. Untuk hasil log sigmoid, errornya adalah 0,4384 dengan jumlah neuron terbaiknya adalah 16. Ini seperti grafik yang tadi telah saya tunjukkan, tidak terlalu berbeda. Yang saya headline di sini adalah perbedaan error antara tangan sigmoid dan log sigmoid. Terlihat bahwa tangan sigmoid memiliki nilai error yang lebih rendah dan jumlah neuron yang lebih sedikit, sehingga penggunaan tangan sigmoid menjadi lebih efektif dan tidak terlalu kompleks. Nah, terus selanjutnya ini juga seperti yang sudah saya eh, perlihatkan di aplikasi MATLAB sebelumnya, saya mencoba untuk melakukan mengkonfigurasi yaitu multi hidden layer environment dengan functionnya data sigmoid, karena tadi saya melihat bahwa antara tangan sigmoid dan log sigmoid itu nilai errornya lebih kecil di tangan sigmoid. Ini adalah nilai error, eh, ini adalah untuk yang satu hidden layer yang tadi saya jelaskan. Ini yang akan saya lakukan yaitu dua hidden layer, tapi sudah ada hasilnya ya. Jadi nilai jumlah neuron terbaik pada satu hidden layers ini saya masukkan kembali untuk yang dua hidden layers. Lalu saya menambahkan satu hidden layers lagi, di mana proses mendapatkan 19 neuron ini dilakukan dengan iterasi yang sama. Seperti tadi saya jelaskan, dari 1 sampai 30 neuron pada hidden layers yang kedua. Lalu output layer tetap sama menggunakan pure linear. Ini adalah hasilnya di mana ketika menggunakan satu hidden layers dengan sejumlah neuron didapatkan besar errornya adalah 0,368. Jadi ketika kita menambahkan satu hidden layers lagi, maka hasil yang didapatkan errornya menurun, di mana base neuronnya adalah 13 dan 19. Jadi perubahan hidden layers dan jumlah layers mempengaruhi nilai error dari model jaringannya, dan ini cenderung untuk mengalami penurunan. Tergantung kita mampu mencari nilai misalkan neuron yang terbaik atau aplikasi function yang lebih cocok. Dan ini adalah perbandingan data regresi, graf regresi antara satu hidden layer dan dua hidden layer dengan konfigurasi yang sama, di mana apabila kita lihat bahwa model grafik regression dengan dua hidden layers itu lebih fit pada garis linear regresi dibandingkan dengan yang satu hidden layers. Tapi secara umum, secara gambaran besar, baik antara satu hidden layers atau dua hidden layers ini menunjukkan data yang baik, yang diprediksi dengan baik. Ini juga berhubungan dengan pemilihan data set di awal tadi. Pada software, pada website Kaggle, kita harus bisa memilih mana data yang baik dan mana data yang kurang baik, sehingga kita bisa memasukkan data regresi yang ketiga. Ini saya mencoba percobaan yang ketiga, artinya saya menambahkan satu hidden layers lagi dengan cara dan tahapan sama, dengan aplikasi fungsinya dalam arti ditangani dengan output layer fungsinya adalah linear,
terlihat bahwa semakin kita menambahkan layersnya, maka nilai errornya semakin berkurang dari 2 hidden layers 0,2554 menjadi 0,1259. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian klasifikasi. Ini adalah hasilnya seperti halnya tadi. Sekarang saya akan coba masuk ke MATLAB. Untuk bagian klasifikasi, saya ada file tersendiri, yaitu file klasifikasi, di mana sebenarnya tahapannya sama, cuman mungkin nanti di bagian pengkonfigurasinya saja yang berbeda. Kalau di waktu di regression, kita menggunakan misalkan eh, read matrix untuk mengakses data dari Excel-nya. Di sini kita coba menggunakan read table. Read table ini terhadap data Excel-nya, lalu kita buat variabel di mana kita menyebut X sebagai input dan Y sebagai output. Nah, sama dengan di proses regression, lalu membuat variabel yang sama. Di sini saya membuat perbedaan, yaitu kita akan coba untuk memisahkan antara data training dan data test, di mana rasio antara data training dan data test adalah data training 70% dan data testnya 30%. Dan data ini didapat dari eh, input dan output yang tadi diakses melalui data Excel. Lalu untuk neuron range, karena saya melihat prosesnya cukup lama, jadi saya membatasi neuronnya dari jumlah 11 ke 20. Dan ciri khas dari classification, kita tidak lagi menjadi menggunakan uh, uh, forward, tapi kita menggunakan pattern net sebagai type of networknya. Lalu kita masukkan neuronnya. Nanti coba ini uh, uh, algoritmnya tidak coba kita definisikan, tapi nanti kita bisa lihat secara default dia itu menggunakan apa. Ini adalah setelah itu kita melakukan uh, mentraining modelnya menggunakan input dan output. Dan di sini uh, output yang saya gunakan adalah output klasifikasi ya, yang tadi saya sudah jelaskan di Excel. Output klasifikasinya adalah, oke, kalau pada regresi saya menggunakan langsung kepada data pemakaian konsumsi energinya. Tapi untuk klasifikasi kita dari Excel ini sudah dicoba untuk diklasifikasikan. Jadi mana yang tadi yang high consumption, middle consumption, dan low consumption kita labelkan masing-masing menjadi angka angka integer ya, 1, 2, dan 3. Kita kembali ke grafnya. Oke, lalu kita melakukan prediksi. Nah, input untuk prediksi ini kita menggunakan data test yang tadi jumlahnya adalah 30% dari data. Untuk proses training sendiri kita menggunakan data training yang 70%. Lalu setelah modelnya jadi, kita melakukan prediksi dengan menggunakan data test yang 30%. Lalu kita menghitung akurasi secara manual. Lalu kita melakukan seleksi terhadap akurasi tersebut. Akurasinya yang paling tinggi yang mana? Nanti yang paling tinggi itu kita ambil jumlah neuronnya berapa, bentuk networknya seperti apa, dan data prediction-nya seperti apa. Lalu kita plot. Kita display, lalu kita plot antara neuron dan array-nya, lalu
Di sini yang membedakan adalah yang kita sebut sebagai confusion chart. Ya. Apa itu confusion chart? Nanti kita akan bahas di PPT. Ini adalah file classification yang kedua di mana tidak jauh berbeda. Yang membedakannya adalah saya seperti halnya tadi membuat lebih dari satu hidden layers. Angka 18 ini menunjukkan hasil dari classification sebelum yang mulai jumlah neuron terbaik saya masukkan di sini. Lalu saya menambahkan satu hidden layers tambahan yang divariasikan dari 11 sampai 20. Selebihnya tidak jauh berbeda. Baik, sekarang kita akan coba jalankan untuk bisa melihat nanti perbedaannya. Agar tidak terlalu lama, saya coba menggunakan yang satu layers. Kita jalankan ini. Prosesnya terlihat atau tidak ya? Saya sedang berproses. eh saya lagi coba mencari mana Windows yang menerapkannya. Memang agak sulit ya kalau pakai itu. Tapi sedang berproses. Kalau gitu kita akan masuk ke slide presentasi untuk menjelaskan hasilnya. Oke, ini. Nah, kira-kira nanti akan hasilnya seperti ini dari penjelasan aplikasi tadi saya di eh, MATLAB. Ada 6 input, di mana untuk percobaan pertama saya menggunakan satu hidden layers. Dan di sini di kolom dengan fungsinya adalah time sigmoid. Lalu pada output layers secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan jumlah kelas yang telah kita buat. Tadi ada 3 kelas, high consumption, middle consumption, consumption. Maka di bagian outputnya dia secara default akan menjadi 3. Di sini fungsi yang digunakan adalah softmax. Lalu inilah hasil yang diplot, yaitu adalah jumlah neuron terhadap akurasi, di mana akurasi terbaik didapat 98,359% pada jumlah neuron 18. Lalu inilah yang disebut dengan correlation matrix, di mana ini uh, bisa menggambarkan akurasi dan juga menggambarkan prediksi yang benar dan prediksi yang salah. Coba akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini dia. Kita akan coba untuk membaca confusion matrix ini. Dimana kalau kita melihat secara horizontal, eh, kita membacanya adalah dari total 3.371 data kelas 1. Ini adalah data kelas 1 total seluruhnya. Data kelas 1 terdapat kesalahan prediksi sebesar 1,8%, di mana 0,5%-nya diprediksi di kelas 2. Dan dia representatif 0,5% itu representatif terhadap 16 data ini. Jadi ada yang seharusnya datanya kelas 1, tapi ternyata model memprediksi itu sebagai data kelas 2. Dan itu dinyatakan sebagai error. Dan 1,3% diprediksi di kelas 3. Dan representatif terhadap 43 data. Jadi ada data kelas 1 yang ternyata
Model salah melakukan prediksi sehingga menempatkannya di kelas yang ketiga. Begitupun seterusnya untuk kelas 2 dan kelas 3, di mana garis horizontal yang biru ini menjelaskan bahwa sekian data yang diprediksi dengan benar di kelasnya yang dan yang lainnya dapat kita katakan sebagai eh, true positif, ada yang false positif, ada yang false negatif, dan true negatif. Nah, ini adalah setelah itu kita bisa eh, melakukan kalkulasi akurasi dan precision terhadap model yang telah kita training berdasarkan conclusion matrix tersebut. Ini adalah nilai akurasinya dengan perhitungannya adalah ini, lalu ini adalah nilai precision terhadap persen. Ini adalah percobaan kedua pada kasus klasifikasi yang juga sudah saya jelaskan tadi, di mana saya menambahkan satu hidden layers dan membawa nilai jumlah sebelumnya pada hidden pertama dan menginterasikannya jumlah neuron pada hidden layers yang kedua. Sisanya sama menggunakan tanggal sigmoid pada hidden layers dan also next pada output layers terdapat tiga karena kita menggunakan tiga klasifikasi yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah hasilnya akurasi terhadap jumlah neuron di mana akurasi terbaiknya adalah 97,89% dan base neuronnya ada 18 dan 17. Hidden layer 1 18 dan yang kedua adalah 17. Dan ini adalah conclusion matrix seperti halnya yang simulasi yang pertama. Ini adalah conclusion matrixnya. eh, Cara membacanya sama untuk kelas 1 dengan total 3.300 data bahwa terdapat salah prediksi sebesar 2,25% di mana 0,2-nya diprediksi di kelas 2 representatif terhadap 7 data dan 2,23% diprediksi di kelas 3 yang seharusnya dia adalah kategori kelas 1 tapi terjadi kesalahan prediksi sehingga dia ditempatkan di kelas 2 dan di kelas 3. Ini adalah akurasinya dan juga adalah keprosesinya. Bagaimana kalau kita coba membandingkan antara akurasi dan akurasi pada kasus pertama dan kasus kedua pada classification. Pada kasus yang pertama, akurasinya di atas 98% ya rata-rata. Dan untuk ini dengan satu hidden layers. Dan akurasi yang kasus kedua dengan dua hidden layers, eh, akurasinya berkurang. Mungkin di bawah dari simulasi yang kedua, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Itulah bagaimana kita mencoba membandingkan performa dari suatu model neural networks pada kasus klasifikasi. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai artificial neural network saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.